Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana partikel-partikel di alam semesta ini saling terhubung, walaupun terpisah jarak ribuan, bahkan jutaan kilometer? Bagaimana mungkin sebuah perubahan di satu sisi alam semesta dapat langsung memengaruhi sisi lain? Inilah fenomena paling menakjubkan di dunia fisika kuantum, quantum entanglement. Di episode kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terdalam fisika yang membuat Albert Einstein menyebutnya sebagai aksi seram di kejauhan, dan bagaimana penemuan ini bisa mengubah cara kita memandang kenyataan. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih telah mampir ke Berbau Science Channel. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk memperkaya wawasan dan informasi seputar sains. Mari kita mulai. Bayangkan, Anda memiliki sepasang kembar yang begitu erat, sampai-sampai ketika yang satu terluka, yang lain juga merasakan sakit yang sama, persis saat itu juga. Meskipun mereka terpisah jarak ribuan kilometer. Mungkin terdengar seperti adegan film fiksi ilmiah, tapi di dunia kuantum ini bukan lagi fiksi. Ini disebut entanglement atau keterikatan kuantum. Einstein, salah satu ilmuwan paling brilian sepanjang masa, menyebut fenomena ini sebagai spooky, action at a distance, karena bertentangan dengan intuisi kita sehari-hari. Kita selalu menganggap bahwa sesuatu harus melakukan kontak atau paling tidak butuh waktu tempuh untuk bisa saling memengaruhi. Tapi, dalam entanglement, aturan itu seakan-akan dilanggar. Mari kita gali lebih dalam. Untuk memahami perjalanan fenomena ini, kita perlu kembali ke tahun 1935. Pada saat itu, Einstein, Boris Podolsky, dan Nathan Rosen merilis makalah terkenal yang kini disebut EPR Paradox. Mereka menantang teori mekanika kuantum yang diusung oleh fisikawan-fisikawan seperti Niels Bohr dengan pertanyaan, bagaimana bisa satu partikel tahu apa yang terjadi dengan pasangannya secara instan? Tahun demi tahun berlalu, konsep entanglement masih dianggap problematis karena bertabrakan dengan prinsip lokalitas Einstein, bahwa tidak ada informasi yang dapat berpindah lebih cepat dari kecepatan cahaya. Lalu datanglah fisikawan bernama John Bell. Ia merumuskan sebuah ketaksamaan, dikenal sebagai Bell's inequality, yang memungkinkan ilmuwan menguji apakah alam semesta ini memang lokal, ataukah benar-benar aneh, seperti yang digambarkan oleh mekanika kuantum. Dan yang mengejutkan, eksperimen demi eksperimen menunjukkan bahwa mekanika kuantumlah yang menang. Entanglement itu nyata. Sejak saat itulah, entanglement bertransformasi dari paradoks menjadi kenyataan ilmiah yang kini terus diteliti dan dikembangkan. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam quantum entanglement? Secara sederhana, 1. Superposisi. Dalam mekanika kuantum, sebelum kita mengukur, partikel dapat berada di berbagai keadaan sekaligus. Ini disebut superposisi. 2. Entangled state. Jika dua partikel diciptakan atau berinteraksi sedemikian rupa, mereka dapat memasuki kondisi entangled. Dalam kondisi ini, keadaan kuantum kedua partikel tidak dapat dijelaskan secara terpisah. Kita hanya bisa mendeskripsikannya sebagai satu kesatuan. 3. Pengukuran. Saat kita melakukan pengukuran pada satu partikel, seketika keadaan partikel tersebut runtuh menjadi satu nilai tertentu. Ajaibnya, partikel pasangannya yang entangled juga langsung memiliki nilai tertentu yang terhubung dengan nilai partikel pertama. Dan ini terjadi secara instan, tanpa peduli jarak antara keduanya. Ingat, ini bukan berarti kita bisa mengirimkan informasi lebih cepat daripada cahaya, karena hasil pengukuran tetaplah acak dan hanya punya makna setelah kita membandingkannya. Tapi esensi dari keterhubungan ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, bahwa setiap partikel terpisah sendiri-sendiri. Justru, mereka dapat terhubung dengan sangat mendalam. Dalam skala makro, entanglement sulit diamati karena gangguan lingkungan yang membuat efek kuantum hilang, disebut decoherence. Tapi dalam skala sangat kecil atau di laboratorium terkontrol, entanglement dapat dideteksi dengan sangat jelas. Mungkin Anda pernah mendengar analogi koin. Anda melempar koin di Jakarta
dan partner Anda melempar koin di New York. Ketika Anda mendapatkan sisi kepala, misalnya, partner Anda juga akan langsung tahu sisi yang didapatkannya karena sebelumnya kalian telah sepakat akan kondisi tertentu. Tapi, analogi ini masih kurang tepat untuk menjelaskan keanehan entanglement. Karena dalam entanglement bukan cuma soal kesepakatan awal, melainkan keadaan keduanya memang benar-benar melebur menjadi satu kesatuan kuantum. Walau demikian, analogi koin ini cukup membantu untuk memulai pemahaman bahwa apa yang terjadi pada satu partikel terikat dengan apa yang terjadi pada partikel pasangannya. Entanglement bukan sekadar saling mengetahui, melainkan saling membentuk kenyataan kuantum satu sama lain. Eksperimen pertama yang mendukung entanglement secara meyakinkan dilakukan oleh John Clauser dan Stuart Friedman pada tahun 1972 dan kemudian Alain Aspect pada 1982. Serangkaian percobaan ini menembakkan pasangan foton entangled, lalu mengukur polarisasi foton tersebut di dua lokasi berbeda. Hasilnya menunjukkan pelanggaran Bell's inequality secara konsisten, meneguhkan bahwa lokalitas ala Einstein tidaklah cukup untuk menjelaskan fenomena ini. Kini, teknologi semakin berkembang. Para ilmuwan bisa membuat entangled photons bahkan secara terkontrol. Laboratorium-laboratorium di seluruh dunia melakukan teleportasi kuantum, bukan memindahkan materi, tetapi memindahkan informasi kuantum dari satu tempat ke tempat lain menggunakan fenomena entanglement. Luar biasa, bukan? Mungkin Anda bertanya, oke, keren, tapi apa gunanya? Jawabannya, banyak sekali. 1. Quantum computing. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi. Entanglement di sini memainkan peran besar untuk melakukan perhitungan rumit jauh lebih cepat daripada komputer klasik. 2. Quantum cryptography. Dengan memanfaatkan entanglement, kita bisa membuat sistem komunikasi yang super aman. Jika ada penyadap, entanglement akan terganggu, sehingga dapat terdeteksi secara instan. 3. Quantum sensor and metrology. Sensor kuantum yang memanfaatkan entanglement dapat mencapai tingkat presisi yang belum pernah dicapai sebelumnya, misalnya untuk navigasi tanpa GPS atau mendeteksi perubahan medan gravitasi yang sangat halus. 4. Teleportasi kuantum bukan mengirim manusia, tapi mengirim state kuantum. Pengembangan ini membuka jalan ke masa depan, di mana informasi kuantum bisa ditransfer secara aman dan instan, meski terpisah jarak yang sangat jauh. Yang paling menginspirasi adalah bahwa entanglement ini bisa menjadi kunci untuk memahami realitas yang lebih dalam. Mungkinkah alam semesta kita memang satu kesatuan besar yang terhubung? Mungkinkah kesadaran kita pun memiliki aspek kuantum tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab, tapi pasti menggelitik rasa penasaran kita semua. Karena entanglement sering dikaitkan dengan telepati atau fenomena supranatural, mari kita luruskan beberapa mitos. Entanglement tidak berarti teleportasi fisik seperti di film sci-fi. Yang dipindahkan hanya informasi kuantum, itu pun masih perlu saluran komunikasi biasa. Entanglement tidak melanggar teori relativitas khusus. Einstein masih benar bahwa informasi klasik tidak dapat bergerak lebih cepat dari cahaya. Keanehan. Entanglement tidak bisa digunakan untuk mengirim pesan super cepat karena hasil pengukuran bersifat acak sebelum dicocokkan. Meski begitu, entanglement tetaplah fenomena paling menakjubkan di alam semesta, yang secara teknis memfasilitasi kemajuan teknologi kuantum di masa depan. Dunia kuantum seringkali tampak tidak masuk akal, tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kita hidup di alam semesta yang misterius, penuh teka-teki, dan entanglement adalah bukti bahwa meski terpisah jarak, segala sesuatu dapat terhubung lebih erat dari yang pernah kita bayangkan. Bayangkan jika kita dapat memanfaatkan entanglement sepenuhnya,
komputer yang memproses data luar biasa cepat, sistem keamanan yang nyaris mustahil diretas, dan barangkali suatu hari nanti, kita akan punya jaringan kuantum internet global yang mengubah seluruh tatanan komunikasi manusia. Bagi kalian yang sering merasa bahwa sains itu kaku dan membosankan, fenomena entanglement justru menunjukkan sisi ajaib dari alam semesta. Semakin kita belajar, semakin kita menyadari betapa banyak hal yang belum kita ketahui. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Entanglement adalah bukti nyata bahwa partikel-partikel kuantum bisa terhubung secara lebih dalam daripada sekadar interaksi biasa. Fenomena ini tidak melanggar hukum relativitas, tapi memaksa kita untuk memperluas pemahaman kita tentang realitas dan informasi. Potensi aplikasinya sangat luas, mulai dari komputer kuantum, kriptografi, hingga konsep teleportasi kuantum. Dari sisi filosofis, entanglement mengajak kita merenungkan kembali bagaimana alam semesta kita bekerja. Untuk kalian yang ingin mendalaminya lebih jauh, mulailah membaca literatur tentang mekanika kuantum, Bell's inequality, dan eksperimen-eksperimen paling mutakhir di bidang fisika kuantum. Tidak perlu menjadi fisikawan profesional untuk mengapresiasi keindahan dan potensi sains ini. Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak materi pembelajaran yang dikemas interaktif dan mudah dipahami. Jika dulu Einstein menyebutnya sebagai spooky action at a distance, kini kita menyadari kespukian itu adalah bagian integral dari alam semesta. Mungkin justru inilah pesona yang membuat kita terus belajar dan bereksperimen. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Semoga setelah menonton video ini, kalian merasa lebih termotivasi untuk menggali lebih dalam tentang mekanika kuantum dan segala misteri yang menyertainya. Tinggalkan komentar di bawah apa yang paling membuat kalian penasaran tentang entanglement. Ingatlah, ilmu pengetahuan tidak hanya milik segelintir orang, ia milik semua yang berani bertanya, berani bermimpi, dan berani menembus batas pemahaman kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah penasaran.